Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Mbah Teguh. Kali ini kita akan belajar tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia, materi kelas 5 SD. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menyebutkan organ pencernaan pada manusia secara urut. Yang kedua, menyebutkan fungsi organ pencernaan manusia. Pencernaan manusia dimulai dari mulut, dilanjutkan melalui kerongkongan. Kerongkongan manusia berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Cukup panjang bukan? Nah, pada saat melalui kerongkongan ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan yang tujuannya untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Sesampainya di lambung, organ pencernaan yang paling elastis berbentuk seperti kantong yang disebut dengan lambung. Lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lentur. Terjadilah pencernaan di dalam lambung tersebut. Pencernaan yang terdapat di lambung itu disebut pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis itu dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk-aduk makanan. Ada juga pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Kita tahu lambung kita mengandung 3 enzim. 1 pepsin, renin, asam klorida. Asam klorida atau HCl tujuannya untuk mengasamkan makanan dan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam lambung. Kemudian enzim pepsin berguna untuk merubah protein menjadi pepton. Enzim renin adalah protein susu untuk merubah kasein. Dilanjutkan ke usus halus. Usus halus adalah usus yang terpanjang. Usus halus panjangnya kira-kira 6-7 meter. Kemudian di dalam usus halus terdapat 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus 12 jari seperti yang tampak dalam layar, tanda panah atau disebut dengan duodenum. Tujuannya adalah untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kemudian dibantu oleh pankreas. Pankreas mempunyai enzim yang disebut enzim lipase. Gunanya adalah untuk merubah lemak, asam lemak, dan gliserol. Pankreas juga ada enzimnya, yaitu enzim amilase atau zat tepung. Pankreas juga terdapat enzim tripsin, yaitu merubah pepton menjadi asam amino. Kemudian getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Di antara usus 12 jari dan penyerapan terdapat usus kosong atau jejunum. Panjangnya kira-kira 2,5 meter. Fungsinya untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan atau sari makanan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat usus penyerapannya, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian ke usus halus, usus besar. Usus besar menyerap cairan mineral, vitamin dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri, yaitu bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Bisa kita bayangkan jika di tubuh kita tidak ada bakteri, apa yang kita makan yang nanti akan kita keluarkan pasti akan masih sama.
Jika kita makan kangkung, warnanya hijau. Yang keluar pun pasti akan berwarna hijau, utuh seperti itu, jika tidak ada bakteri E. coli. Kemudian setelah itu menghasilkan kotoran. Nah, kotoran inilah yang sering kita kadang-kadang kita menjadi jijik dengan kotoran tersebut, tapi itulah yang ada dalam tubuh kita. Kemudian usus besar. Saraf akan mengirim respon ke otak, yaitu di situ ada ujung usus besar itu adalah rektum, tempat penyimpanan feses sementara. Feses sementara itu apa? Yaitu kotoran-kotoran kita akan menumpuk di dalam rektum tersebut. Makanya kita sering merasa mules, perut tidak merasa nyaman, itulah karena sudah tertampung begitu banyak kotoran yang siap dikeluarkan. Nah, setelah merasa mules biasa kita akan kita keluarkan, kita buang melalui lubang anus, yaitu lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh kita. Demikianlah proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Untuk itu tidak lupa kerjakan halaman 35 buku tematika. Tuliskan nama organ pencernaan manusia dengan tepat. Kerjakan langsung di buku cetak. Jika sudah selesai, difoto, kirim ke Google Classroom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.